Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosita Sapitri dari Prodi Pendidikan Ekonomi dengan nomor NIM 1872250057. Di sini saya akan memaparkan tugas kuliah dari Universitas Pancasakti dengan mata kuliah akuntansi biaya dengan dosen pengampu yaitu Ibu Merintan Berliana Simbolon, SEAKCAMAK. Di sini saya akan memaparkan tentang metode harga pokok proses. Pengertian metode harga pokok proses. Metode harga pokok proses adalah metode pengumpulan biaya produksi melalui Departemen Produksi atau Pusat Pertanggungjawaban Biaya yang umumnya diterapkan pada perusahaan yang menghasilkan produk atau massa. Oleh karena itu, metode harga pokok proses digunakan oleh manajemen untuk mengumpulkan informasi biaya produksi yang sesungguhnya dikeluarkan untuk periode tertentu guna menghasilkan informasi laba atau rugi bruto tiap periode. Menurut Daljono 2011, terdapat dua metode dalam menentukan harga pokok produksi, yaitu sebagai berikut: full costing, variable costing. Full costing merupakan metode penentuan harga pokok produk, memasukkan semua biaya yang bersifat variabel maupun yang bersifat tetap terhadap produk. Karakteristik metode harga pokok proses. Karakter produksinya: produksi yang dihasilkan merupakan produk standar. Produk yang dihasilkan dari bulan ke bulan adalah sama. Kegiatan produksi dimulai dengan diterbitkannya perintah produksi yang berisi rencana produksi produk standar untuk jangka waktu tertentu. Metode harga pokok pesanan mengumpulkan biaya produksi menurut pesanan, sedangkan metode harga pokok proses mengumpulkan biaya produksi per departemen produksi periode akuntansi. Adapun perbedaan metode harga pokok pesanan dan metode harga pokok proses. Metode harga pokok pesanan mengumpulkan biaya produksi per produk, sedangkan metode harga pokok proses mengumpulkan biaya pokok produksi secara umum. Contoh, perusahaan yang menggunakan metode harga pokok pesanan adalah perusahaan pembuat perabot dan percetakan, atau untuk perusahaan pabrik, rumah sakit, tukang jahit, kantor akuntan, dan kantor pengacara, atau untuk perusahaan jasa. Metode variable costing adalah metode penentuan harga pokok produksi yang hanya memperhitungkan biaya produksi yang berperilaku variabel ke dalam harga pokok produksi. Unsur biaya variable costing adalah biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik variabel. Cara penentuan harga pokok produksi dilansir dari buku penganggaran perusahaan 2022 karya Jainah. Rumus untuk menghitung harga pokok produksi adalah harga pokok produksi total biaya produksi tambah saldo awal persediaan barang dalam produksi, saldo akhir persediaan barang dalam produksi. Harga pokok produksi adalah total biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi produk dan mentransfernya ke persediaan barang. Jadi untuk penjualan, harga pokok produksi adalah semua biaya yang dikeluarkan untuk proses produksi atau kegiatan mengubah bahan baku menjadi produk jadi. Informasi harga pokok produksi bagi manajemen. Penentuan harga pokok produksi merupakan hal yang sangat penting mengingat manfaat informasi. Harga pokok produksi adalah untuk menentukan harga jual produk, pemantauan realisasi biaya produksi, perhitungan laba rugi periodik, serta penentuan harga pokok, persediaan produk jadi dan produk dalam proses yang disajikan. Karakteristik usaha perusahaan yang produksinya berdasarkan pesanan.
Proses pengelolaan produk terjadi secara terputus-putus. Produk yang dihasilkan sesuai dengan spesifikasi yang diminta pemesan. Produksi ditunjukkan untuk memenuhi pesanan, bukan untuk memenuhi persediaan di gudang. Bagi sebuah perusahaan, baik dagang, jasa, maupun manufaktur, penyusunan harga pokok merupakan suatu hal yang sangat penting. Harga pokok tersebut hendaknya disusun secara tepat dan rasional, dalam arti kata bahwa unsur-unsur harga pokok sendiri dapat dialokasikan sesuai dengan fungsinya masing-masing. Harga pokok berarti jumlah pengeluaran dan beban yang diperkenankan langsung atau tidak langsung untuk menghasilkan barang atau jasa di dalam kondisi yang tepat di mana barang tersebut dapat digunakan atau dijual. Unsur-unsur yang mempengaruhi harga pokok berdasarkan pesanan. Produksi merupakan biaya yang dikeluarkan untuk mengelola bahan baku menjadi produk selesai yang siap untuk dijual. Biaya non-produksi merupakan biaya di luar biaya produksi yang biasanya merupakan biaya administrasi dan umum. Biaya produksi terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, serta biaya overhead pabrik. Biaya ini digunakan untuk menghitung harga pokok produk selesai dan harga pokok pada akhir periode akuntansi dalam proses direct material, direct labor, manufacturing overhead. Dari pernyataan di atas dapat dikatakan bahwa unsur yang mempengaruhi suatu harga pokok adalah biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead. Biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung biasa disebut dengan biaya utama prime cost, sedangkan biaya overhead disebut dengan biaya konversi conversion cost. Karena biaya itu dikeluarkan untuk mengkonversikan atau mengubah bahan baku menjadi barang jadi. Bahan baku langsung merupakan bahan yang dipergunakan secara langsung dalam membuat suatu produk dan biayanya dapat dibebankan secara langsung dalam per unit produk selesai. Besarnya biaya bahan baku langsung dapat dihitung dengan cara menggalikan bahan baku langsung yang digunakan dengan harga per unitnya, di mana harga per unit terdiri dari harga beli tambah dengan harga-harga yang dikeluarkan untuk menyiapkan bahan baku langsung yang akan diolah. Tenaga kerja langsung merupakan pekerja atau karyawan yang dikerahkan secara langsung untuk mengubah bahan baku langsung menjadi barang jadi. Biaya tenaga kerja langsung adalah biaya tenaga kerja yang dapat didefinisikan langsung terhadap produk tertentu. Besarnya pengidentifikasian dan penggunaan tenaga kerja langsung dinyatakan dalam jam kerja atau hari kerja, sehingga untuk menghitung biaya tenaga kerja langsung yang dibebankan ke biaya produksi adalah dengan mengalihkan tarif upah yang ditetapkan dengan jumlah jam kerja atau hari kerja. Menghitung laba rugi atau bruto periode tertentu. Informasi laba atau rugi bruto periodik diperlukan untuk mengetahui kontribusi produk dalam menutup biaya non-produksi dan menghasilkan laba atau rugi. Oleh karena itu, metode harga pokok proses digunakan oleh manajemen untuk mengumpulkan informasi biaya produksi sesungguhnya dikeluarkan untuk periode tertentu guna menghasilkan informasi laba atau rugi bruto tiap periode, menentukan harga pokok persediaan produk jadi dan produk dalam proses yang disajikan dalam neraca. Pada saat manajemen dituntut untuk membuat pertanggungjawaban keuangan periodik, manajemen harus menyajikan laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi. Adapun manfaat informasi harga pokok, menentukan harga jual produk, memantau realisasi biaya produk, menghitung laba atau rugi periodik,
menentukan harga pokok, persediaan produk jadi dan produk dalam proses yang disajikan dalam neraca. Laporan biaya produksi satu departemen untuk dapat memahami perhitungan harga pokok produk dalam metode harga pokok proses berikut ini disajikan untuk metode harga pokok proses yang diterapkan dalam perusahaan yang mengolah produknya melalui suatu departemen produksi tanpa memperhitungkan adanya persediaan produk dalam proses awal periode. Langkah-langkah metode harga pokok proses: menentukan harga jual produk, memantau realisasi biaya produksi, menghitung laba atau rugi periodik, menentukan harga pokok, persediaan produk jadi dan produk dalam proses yang disajikan dalam neraca. Contoh perhitungan harga pokok proses. Salah satunya misalnya PT Era Milenia Jaya mengelola produknya secara massal melalui satu departemen produksi. Jumlah biaya yang dikeluarkan selama bulan Januari 2020 adalah sebagai berikut: biaya bahan baku 5 juta rupiah, bahan penolong 7.500.000, biaya tenaga kerja 11.250.000, biaya overhead pabrik 16.125.000, total biaya produksi sama dengan 39.875.002. Jumlah produk yang dihasilkan selama bulan tersebut adalah produk jadi 2.000 kilo. Produk dalam proses pada akhir bulan sama dengan 500 kilo. Dengan angkat penyelesaian sebagai berikut: biaya bahan baku sama dengan 100%, beban tenaga kerja sama dengan 50%, biaya overhead pabrik sama dengan 50%. Yang menjadi masalah adalah bagaimana menghitung harga pokok produk jadi yang ditransfer ke gudang dan harga pokok persediaan produk dalam proses yang pada akhir bulan belum selesai diproduksi. Laporan biaya produksi lebih dari satu departemen. Laporan biaya lebih satu departemen metode harga pokok proses. Dua departemen adalah penggunaan metode harga pokok proses. Produk diolah melalui lebih dari satu departemen produksi. Jika produk diolah melalui lebih dari satu departemen produksi, perhitungan biaya produksi persatuan produk yang dihasilkan oleh departemen produksi pertama sama dengan yang telah dibahas dalam contoh di atas. Perhitungan biaya produksi persatuan produk yang dihasilkan oleh departemen setelah departemen pertama adalah perhitungan yang bersifat kumulat karena produk yang dihasilkan oleh departemen setelah departemen pertama adalah produk jadi dari departemen sebelumnya yang juga membawa biaya produksi dari departemen produksi sebelumnya. Pengaruh adanya yang hilang dalam proses, hilang awal dan hilang akhir. Produk hilang dalam proses dianggap terjadi di awal proses. Anggapan ini digunakan apabila dalam suatu departemen produksi terdapat produk yang hilang dan terjadi pada awal proses produksi di departemen tersebut. Anggapan ini membawa konsekuensi bahwa semua produk yang hilang dalam proses secara normal tersebut dianggap belum ikut menyerap biaya-biaya yang terjadi dalam suatu periode. Produk hilang dalam proses dianggap terjadi di akhir proses. Anggapan ini digunakan apabila dalam suatu departemen produksi terdapat produk yang hilang dan terjadi di akhir proses produksi departemen tersebut. Anggapan ini membawa konsekuensi bahwa semua produk yang hilang dalam proses secara normal tersebut dianggap telah ikut menyerap biaya-biaya yang terjadi dalam suatu periode. Metode harga pokok pesanan atau job order costing adalah metode penetapan biaya yang digunakan untuk menentukan biaya
produksi setiap produk. Metode penetapan biaya ini biasanya diadopsi ketika produsen menghasilkan berbagai produk yang berbeda satu sama lain dan perlu menghitung biaya untuk melakukan pekerjaan individu. Penetapan biaya pesanan mencakup tenaga kerja langsung, bahan langsung, dan overhead pabrik untuk pekerjaan tertentu itu. Adapun perbedaan harga pokok pesanan dan biaya proses, sebagai contoh, firma hukum atau firma akuntansi menggunakan penetapan biaya pesanan karena setiap klien berbeda dan unik. Biaya proses di sisi lain digunakan ketika perusahaan menawarkan produk yang lebih standar. Tidak perlu siapa pelanggannya, mereka semua akhirnya menerima produk yang sama. Misalnya, Coca-Cola dapat menggunakan penetapan biaya proses untuk melacak biaya produksi minumannya. Dalam penetapan harga pokok pesanan, perusahaan melacak bahan langsung, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik untuk menentukan harga pokok produksi atau COGM. Manfaat metode harga pokok pesanan dalam bisnis untuk menentukan profitabilitas tiap produk. Perhitungan harga pokok pesanan berguna untuk menentukan apakah suatu pekerjaan menguntungkan. Ini membantu perusahaan membuat perkiraan tentang nilai bahan, tenaga kerja, dan overhead yang akan dihabiskan saat melakukan pekerjaan tertentu. Metode harga pokok pesanan yang efisien membantu perusahaan untuk menciptakan penawaran yang cukup rendah agar dapat bersaing tetapi tetap menguntungkan bagi perusahaan. Untuk membuat keputusan berdasarkan data, seiring waktu, sistem penetapan biaya pesanan menjadi basis data berharga yang menyimpan detail dan biaya untuk melakukan pekerjaan. Informasi yang disimpan dapat digunakan sebagai data empiris untuk membantu perusahaan mengevaluasi efisiensinya sendiri dan mengurangi biaya dengan mengubah prosedur, metode atau stafnya. Untuk memantau penggunaan mesin, penetapan harga pokok pesanan membantu perusahaan melihat seberapa banyak mereka menggunakan aset tetap mereka, seperti peralatan manufaktur. Karena biaya didistribusikan di antara pekerjaan yang berbeda, identifikasinya biaya ini penting untuk mengetahui biaya pekerjaan. Ini membantu menentukan jumlah overhead yang dialokasikan untuk setiap aset dan mendistribusikannya secara adil di antara pekerjaan perusahaan. Informasi yang dilacak dalam metode penetapan harga pokok pesanan. Sistem penetapan harga pokok pesanan pekerjaan bisa sangat kompleks. Itu harus melacak informasi dari berbagai sumber, termasuk yang berikut. Faktur pemasok, dari mana hanya item baris yang berkaitan dengan pekerjaan yang harus dibebankan ke pekerja itu. Catatan pengajian dari manajemen kerja pada pekerjaan tentu dibebankan ke pekerja itu. Mungkin juga termaksud pajak, gaji, lembur, dan perbedaan shift. Biaya material, di mana item inventaris dibebaskan dari stok dan dibebankan ke pekerja seperti yang digunakan. Alokasi overhead yang diturunkan dari kumpulan biaya yang dibebankan ke setiap pekerjaan berdasarkan beberapa bentuk penggunaan seperti jam tenaga kerja dan dikeluarkan atau jam mesin yang digunakan. Jumlah sumber informasi dan volume detail yang mungkin terkait dengan pekerjaan berarti bahwa catatan yang mendasarinya dapat berisi sejumlah kesalahan.
Untuk mengurangi risiko kesalahan, catatan pesanan pekerjaan harus diteliti dengan sangat hati-hati. Ini sangat penting ketika biaya pekerjaan kemudian akan diringkas dan ditagihkan kepada pelanggan di bawah pengaruh biaya ditambah penagihan. Itu saja paparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.